Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadis Yantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang tanggal 17 Juni 2022 jam 9.20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Udah mau jam setengah 10 ya, setengah 10 pagi. Hari ini judul videonya adalah tahun 2025, tahun jubilium ekonomi. Wah, apa sih tahun jubilium ekonomi? Oke, sebelumnya ini nomor handphone saya. Nomor HP WhatsApp-nya 087873406915. YouTube-nya Hadis Yantar. Facebook-nya Wang Sugito. Instagram-nya Mekar_Prangko_Kuno. Buat Anda yang menghubungi saya melalui pesan WhatsApp saja ya. 087873406915. Saya ulangi nomor HP WhatsApp saya ya, 087873406915. Video ini judulnya tahun 2025, tahun jubilium ekonomi. Jubilium itu apa sih? Oke. Kalau umat Yesus itu adalah Katolik, Kristen, dan Ortodoks, itu pasti familiar dengan istilah jubilium. Jubilium itu ada dua pengertian ya. Pengertian pertama adalah pengertian 50 tahun. Itu pengertian pertama ya. Pengertian kedua adalah pengertian pembebasan. Oke. Saya akan bahas tentang yang pengertian pertama pengertian pertama dulu ya. Pengertian pertama jubilium artinya 50. Saya ada perangko, tapi saya masih dalam sebelum keluarin dulu. Itu perangko jubilium saat Ratu Elizabeth bertakhta di kerajaan Inggris Raya. Jubilium itu artinya 50 tahun. Atau bisa juga perkawinan jubilium. Perkawinan jubilium itu adalah peringatan 50 tahun orang itu sudah menikah. Jubilium artinya 50 tahun ya, jubilium ya. Terus pengertian kedua adalah jubilium adalah pembebasan. Di masyarakat Yahudi Israel itu masih berlaku sampai sebelum Yerusalem itu diruntuhkan ya oleh Jenderal Titus di tahun 70 Masehi ya. Jadi gini loh, jika ada orang berhutang, contoh kata si A berhutang seharga 100 juta. Lalu si A sudah bayar 50 juta. Sisanya 50 juta. Tapi si A ini nggak sanggup bayar. Akhirnya si A itu mengajukan surat pemanfaatan jubilium. Jadi 50 tahun kemudian hutangnya udah lunas. Jadi gitu. Itu artinya jubilium itu adalah pembebasan. Terus apa hubungannya dengan Indonesia? Posting ini saya peruntukkan khusus buat negara Indonesia dan negara Malaysia, oke? Dan negara-negara yang lainnya. Tapi saya peruntukkan khusus untuk negara Indonesia dan negara Malaysia. Jadi begini, saya flashback ke belakang ya. Ketika Uni Soviet runtuh, Uni Soviet itu kan terdiri dari 3 negara besar kan. Pertama negara Rusia, kedua negara Ukraina, ketiga negara Belarusia. Dan negara-negara kecil-kecil yang lain yang diambil paksa oleh persekutuan Uni Soviet itu. Ketika Uni Soviet itu runtuh dan negara-negara di dalam itu memerdekakan diri, Rusia itu dipimpin oleh Boris Yeltsin. Boris Yeltsin itu adalah presiden Rusia pertama. Boris Yeltsin boleh bilang adalah gurunya sekarang ini, presiden Rusia sekarang ini, Vladimir Putin ya. Itu mereka memang ekonomi sempat turun banget. Bahkan mereka untuk mendapatkan sepotong roti aja mesti antri berjam-jam ya, rakyatnya ya. Itu memang zamannya Boris Yeltsin, memang ekonomi Rusia itu sangat hancur gara-gara efek dari Uni Soviet bubar.
Rusia tidak siap saat itu ekonominya. Lalu Presiden Boris Yeltsin mengundurkan diri, diganti muridnya, yaitu Vladimir Putin. Nah ini, jujur saya kagum dengan Vladimir Putin. Jujur saya kagum, walaupun saya agak kesel kenapa Vladimir Putin itu menyerang Ukraina. Ya kan, Ukraina itu kan sebenarnya boleh dibilang adalah ibunya Uni Soviet. Tapi itu, sudahlah, saya nggak mau bahas yang itu. Ketika hal yang pertama yang Vladimir Putin lakukan adalah berdamai dengan Chechnya. Itu berdamai, karena kalau Rusia berperang dengan Chechnya, bisa-bisa Rusia bubar, karena Chechnya itu prajurit yang brutal ya, sadis ya. Itu sama seperti kayak Indonesia, brutal dan sadis. Kalau Indonesia saat ini kan memang tenang, tapi kalau diserang itu menjadi brutal dan sadis. Buktinya waktu Perang Dunia Kedua itu, waktu sekutu mendarat di kota Surabaya, pemuda-pemuda Indonesia menyerang pasukan sekutu dan membunuh Jenderal Malabi. Jenderal Malabi itu adalah jenderal Inggris legend itu. Itu setara di Jenderal Douglas MacArthur itu. Dibunuh saat Perang Dunia Kedua ya, Jenderal Malabi ya. Itu makanya langkah pertama Vladimir Putin berdamai dengan Chechnya. Langkah pertama. Ketika sudah berdamai, karena Vladimir Putin hitung-hitungannya kalau dia berperang terus dengan Chechnya, bisa hancur Rusia. Karena pasukan Chechnya itu memang terkenal ganas ya. Ngeri pasukan Chechnya itu. Ayo berdamai. Langkah kedua, saat itu ya, itu terjadi 25 tahun yang lalu ya. Enggak, bukan 25 tahun yang lalu loh. Itu 30 tahun yang lalu ya. Langkah kedua adalah Vladimir Putin merekrut kaum-kaum spiritualis dan indigo. Rusia sangat terkenal dengan ilmu spiritual dan indigonya loh. Karena mereka di tanah Slavia itu, Rusia kan terkenal namanya tanah Slavia ya. Rusia ada namanya kaum Gypsy. Gypsy itu campuran dari sisa-sisa kerajaan Romawi, terus Turki kuno, sama kerajaan Inggris kuno. Itu gabungan jadi membentuk namanya suku Gypsy. Suku Gypsy ini memang spiritual indigonya terkenal hebat. Memang mereka terkenal hebat. Jujur saya harus akui mereka terkenal hebat. Suku Gypsy itu perbandingannya, saya kasih perbandingannya ya. Itu gabungan dari suku Dayak, suku Batak, suku Manado, suku-suku di Papua. Itu gabungan jadi satu suku Gypsy. Kekuatan spiritualnya ya sangat-sangat luar biasa nih suku Gypsy. Lalu Vladimir Putin mengajak mereka bergabung dalam satu komunitas ya. Memang nggak resmi ya, tapi memang langsung di bawah naungan negara ya. Akhirnya dari beberapa ribu spiritual indigo Gypsy yang diajak bergabung itu ada satu atau dua yang bisa kemampuan seperti saya menerawang letak titik sumber minyak bumi. Dan mereka sudah bilang bahwa tahun 2025 adalah tahun jubilium ekonomi buat di seluruh dunia. Diperuntukkan buat negara-negara yang punya cadangan minyak bumi dan gas alam. Makanya Putin ketika Amerika menyerang ketika Amerika menyerang Afghanistan, ketika Amerika menyerang Irak, ketika Amerika menyerang Libya, Putin nggak mau ikut campur karena fokusnya itu saat itu Putin itu mengikuti saran Gypsy, kaum Gypsy tersebut, yaitu fokus meneliti sumber minyak bumi yang diberi sarannya itu, lalu mengelola, meneliti, membangun, mengelola, meneliti, membangun, mengelola, meneliti, membangun, mengelola, meneliti, membangun, mengelola. Dan 30 tahun kemudian, saat Amerika ikut campur di Syria, baru Rusia memberi taringnya, memberi perlawanan. Dan memang
Rusia tidak berhasil di Syria ya. Amerika tidak berhasil di Syria ya, memporak-porandakan. Lalu sebagai tesnya Putin menyerang Ukraina. Dan memang harus diakui ya, Amerika tidak berdaya menghadapi Rusia ya. Rusia memang saat ini unggul ya, karena mereka punya kekuatan ekonomi yang ditopang oleh sumber daya minyak bumi dan gas alam yang mereka sudah dirikan, kilang-kilang minyak bumi dan kilang-kilang gas alam yang mereka sudah dirikan, hasil dari penasehat kaum Gypsy yang Presiden Vladimir Putin rekrut. Hebat kan Vladimir Putin? Puncaknya tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun tahun jubilium ekonomi. Artinya apa? Negara-negara penghasil minyak bumi saat itu akan panen, karena seluruh negara-negara di seluruh dunia butuh minyak bumi itu minimal 3 kali lipat sampai 7 kali lipat minimal ya. Karena kenapa? Tren mobil listrik dan tren motor listrik itu akan meningkat. Itu nggak bisa ditolak. Suatu saat nanti juga semua orang akan punya mobil listrik. Suatu saat nanti juga semua orang punya motor listrik. Motor bensin atau mobil bensin itu akan ditinggalkan suatu saat nanti. Itu akan tren. Sama seperti kayak handphone ya. Dulu ada handphone non Android. Saya pakai HP non Android dulu. Tapi ketika ada Android dan iOS masuk teknologinya, HP-HP non Android atau HP-HP non iOS itu ditinggali. Memang masih ada 1-2 yang pakai. Tapi sekarang semua orang udah punya handphone Android atau HP iOS. iOS itu iPhone ya, Pro Max itu ya, iPhone Pro Max 13 yang mahal itu ya. Yang murah juga ada. Jadi tahun 2025 adalah tren. Mulai tahun 2025 adalah tren mobil listrik dan motor listrik. Itu minyak bumi akan dipakai 3 kali lipat sampai 7 kali lipat. Karena kan listriknya itu kan berasal dari batu bara kan, kayak di Indonesia. PLN pakainya dari mana? Batu bara. Sedangkan stok batu bara di seluruh dunia itu udah mulai menipis. Kecuali di Afghanistan ya. Afghanistan itu udah dikuasain oleh Taliban. Taliban itu disponsorin oleh Tiongkok. Jadi nggak mungkin kecuali Tiongkok ya, negara-negara lain beli batu bara Afghanistan ya. Itu udah khususnya punya Tiongkok gitu. Tiongkok yang beli itu. Jadi salah satu caranya yaitu negara-negara akan beli minyak bumi dan gas alam secara borong. Itu akan meningkat. Dan efeknya harga minyak bumi juga akan melambung. Karena semakin banyak orang yang beli, harga semakin menaik. Semakin banyak negara-negara yang beli minyak bumi, harga minyak bumi akan naik. Mulai tahun 2025 sampai 100 tahun kemudian, peningkatan pembelian minyak bumi itu akan meningkat 3 kali sampai 7 kali minimal ya. Ini adalah kesempatan yang bagus buat negara Indonesia dan negara Malaysia. Negara Indonesia, Terawang saya punya potensi 5 juta titik letak cadangan potensi minyak bumi. Yang saya berhasil Terawang sekitar 500.000 titik spot potensi letak cadangan minyak bumi. Buat negara Malaysia yang saya Terawang ada sekitar 300.000 titik spot potensi letak cadangan minyak bumi. Yang saya berhasil Terawang itu sekitar 80.000 titik spot letak titik cadangan minyak bumi. Ayo pakai jasa saya. Saya harap negara Malaysia atau negara Indonesia memakai jasa saya, baik itu pemerintahnya maupun swastanya. Ayo pakai jasa saya. Tahun 2025 sebentar lagi loh. Sekarang aja udah pertengahan tahun 2022. Berarti sekitar 3,5 tahun lagi ya. 3,5 tahun itu nggak bisa mendadak 2025, mulai dari sekarang.
tahun 2025 adalah tahun jubilium ekonomi. Apakah Indonesia dan Malaysia mau menyambutnya? Ayo, kalau Anda mulai dari sekarang aktif pakai jasa saya, bisa kata Indonesia, Pak Hadi saya mau Pak Hadi tolong dong teliti di lautan Maluku contoh. Oke, saya Terawang, ini tolong Pak diteliti. Ketika titik ada bangun. Pak Hadi saya mau di lautan Papua, saya Terawang, saya kasih ini Pak dititi, berhasil bangun. Jadi gitu. 500.000 titik spot minyak bumi loh, cadangan loh. Itu kalau dibangun itu Indonesia bisa jadi negara super makmur loh. Asalkan tidak dikorupsi ya, tidak dirasua ya. Juga begitu Malaysia loh. Malaysia ada 80.000 titik yang saya berhasil terawang loh. Kalau itu dibangun, itu Malaysia akan jadi negara super power. Nomor 2 setelah Indonesia ya. Asalkan tidak dirasua. Wow. Dua negara ini adalah dua negara yang sebenarnya satu negara ya, dipecah sama Belanda sama Inggris ya. Tapi udah itu masa lalu lah. Anggap saja dua negara. Dua negara ini, Indonesia dan Malaysia, ketika pakai jasa saya, lalu mereka bangun kilang minyak bumi hasil dari Terawang saya nggak bisa bayangkan mereka akan jadi negara super makmur. Bahkan gabungan negara-negara Arab ekonominya ya, plus gabungan negara Eropa Barat ekonominya itu tidak bisa mengalahin ekonomi Indonesia dan Malaysia. Bayangkan tuh potensinya loh. Ayo, tahun 2025 3,5 tahun lagi loh. Pakai jasa saya dari sekarang, karena tahun 2025 adalah tahun kebutuhan manusia akan minyak bumi itu naik secara gratis, karena tren mobil listrik dan motor listrik itu akan meningkat. Mobil bensin atau motor bensin itu pelan tapi pasti akan ditinggalkan kok. Mungkin ada 1-2 yang akan tetap pakai ya, mungkin, tapi ya sekitar 90%-nya pasti akan pakai mobil listrik atau motor listrik kok. Itu tren yang nggak bisa dicegah itu. Efeknya listrik, motor listrik, bensin listrik, operatornya kalau Indonesia PLN itu, PLN pakai batu bara. Semakin banyak pakai batu bara akan habis. Akhirnya kembali lagi pakai minyak bumi dan gas alam. Operatornya ya, kalau motor dan mobilnya sih tetap pakai listrik. Kan operatornya kan untuk menyediakan listrik kan pakai itu kan olahannya dari minyak bumi. Kalau batu bara udah habis ya. Oke. Saya harap pakai jasa saya. Ayo, Indonesia dan Malaysia, apakah siap menyambut tahun jubilium jubilium ekonomi tahun 2025? Tahun 2025 itu adalah tahun kemakmuran buat negara-negara yang punya potensi sumber minyak bumi dan gas alam. Saya tegaskan sekali lagi, tahun 2025 adalah tahun potensi kemakmuran buat negara-negara yang punya cadangan potensi minyak bumi atau gas alam. Kebetulan Indonesia dan Malaysia itu punya cadangan dan minyak bumi dan gas alam itu sangat banyak ya. Ayo pakai jasa saya. Oke, ini nomor handphone saya ya. Nomor HP saya, WhatsApp saya, kirim aja pesan SMS ya. 087873406915. Saya ulang ya, nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Saya ulang, nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Oke. Apakah negara Indonesia siap? Apakah negara Malaysia siap menyambut tahun jubilium ekonomi tahun 2025? Tahun 2005 adalah tahun jubilium ekonomi, kebangkitan ekonomi buat negara-negara yang punya potensi cadangan minyak bumi atau gas alam. Negara Rusia sudah siap. Tinggal apakah Indonesia dan negara Malaysia siap? Hubungin saya. Sekian dan terima kasih. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya.